Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak Bambang pada mata pelajaran kimia. Hari ini kita akan belajar tentang ikatan logam. Sebelumnya silahkan like dan subscribe terlebih dahulu ya. Terima kasih. Nah, banyak benda-benda di sekitar kita yang terbuat dari logam. Nah, bagaimana sifat fisik dari logam tersebut? Yuk kita tengok sama-sama videonya. Beberapa sifat fisik logam. Nah, di sini banyak sekali logam di sini ya, ada panci, ini ada macam-macam hiasan. Nah, ini aluminium. Nah, kita perhatikan nyala lampu apakah hidup? Ternyata hidup setelah dites dengan uji lampu. Nah, lampu menyala ya. Kemudian ada magnesium, kita uji lagi seperti apa? Apakah menyala atau tidak? Nah, ternyata menyala lagi. Nih, lampu menyala. Selanjutnya di sini ada sebuah aluminium. Ini kita pukul dengan menggunakan palu. Nah, ternyata aluminiumnya tidak rusak, cuma bentuknya jadi pipih. Nah, ini contoh yang lain, dipukul-pukul, ya, jadi pipih ini, tidak rusak. Nah, ini banyak sekali contoh logam ya. Ini ada kita panci di sini, kita untuk memasak air. Nah, ternyata kita sentuh pada bagian ujung panas. Nah, untuk lebih jelasnya, kita lihat ini, mengapa logam bersifat menghantarkan listrik, panas, dan dapat ditempa serta mengkilap. Nah, bagaimana ikatan antar logam? Nah, ikatan antar logam dapat dijelaskan melalui beberapa teori. Salah satunya adalah teori lautan elektron atau teori elektron bebas. Ya, ini dari Drude Lawrence. Nah, seperti ini gerakan elektronnya. Jadinya ini inti elektron yang bergerak bebas. Nah, ini adalah contoh logam yang punya elektron valensi 1 ini. Plus ini ya, plus ini menandakan plus 1 ini. Nah, ikatan logam merupakan ikatan akibat adanya tarik-menarik antara kation dengan elektron yang bergerak bebas. Ini adalah kationnya yang bermuatan positif. Di sini contohnya adalah contoh logam yang punya elektron valensi 2. Ini elektron valensinya 2. Kemudian dia tarik-menarik dengan elektron di sini ya. Nah, di sini. Nah, adanya ikatan logam menyebabkan sifat-sifat fisik senyawa logam antara lain keras, dapat ditempa, mengkilap, dan menghantarkan panas dan listrik. Nah, ini. Semakin banyak elektron, valensinya semakin kuat ikatannya. Ini. Valensi 2, semakin kuat dia. Tarik-menarik antara kation dan anionnya. Nah, untuk sifat logam yang pertama adalah menghantarkan arus listrik. Nah, aliran listrik timbul akibat adanya aliran elektron. Nah, elektron ini mengalir ke sini. Sini nyambung menyala. Nah, muter lagi sampai sini. Nah, di dalam ikatan logam terdapat elektron bebas yang dapat membawa muatan listrik. Nah, jika diberi suatu beda tegangan, maka elektron-elektron tersebut akan bergerak dari kutub negatif ke kutub positif. Nah, kutub negatif sini dia bergerak ya, sini ke kutub positif. Nah, sampai sini. Muter ya. Sifat yang kedua adalah menghantarkan panas. Nah, kita coba tengok videonya dulu. Nah, seperti ini. Sini dipanaskan, ternyata merambat nanti panasnya. Nah, ini mengidentifikasi bahwa elektron-elektron yang bergerak bebas ini diisi antar logam memiliki energi kinetik, energi gerak ini. Sekali lagi ini, dia akan gerak nih. Nah, kemudian jika dipanaskan, energi kinetik elektron-elektron akan bertambah sehingga bergerak dengan cepat. Bergerak dengan cepat ya dia. Nah, dalam pergerakannya elektron-elektron tersebut akan bertumbukan dengan elektron lain. Kan tumbuh-tumbuhan.
Hal ini menyebabkan terjadinya transfer energi dari bagian bersuhu tinggi ke bagian bersuhu rendah. Makanya tadi Pak saat memanaskan air pakai panci, kalau disentuh ujungnya itu terasa panas. Nah, untuk yang sifat logam yang ketiga adalah dapat ditempa. Nah, contohnya adalah seperti ini. Nah, ini adalah valensi 3 ya. Ini plus 3 di sini. Nah, ini ada tekanan ke bawah. Nah, ternyata tidak rusak, cuma bergeser saja. Ya. Ini secara garis besarnya. Ini contohnya seperti ini dipukul. Nah, ini ikatannya cuma bergeser saja, tidak rusak ya. Ini adalah karena ada lautan elektron yang bergerak ya. Kemudian inti positifnya ini. Nah, ikatan logam yang kuat dan strukturnya yang sangat rapat menyebabkan logam bersifat kuat, keras dan rapat. Nah, adanya elektron-elektron bergerak bebas menyebabkan elektron bersifat tidak mudah patah dan dapat ditempa. Nah, itu alasannya ya. Hal ini dikarenakan suatu logam dikenakan gaya luar, maka elektron-elektron yang bergerak bebas akan berpindah mengikuti ion-ion positif yang bergeser. Nah, ion positif yang bergeser, ion elektron itu mengikuti saja. Seperti itu. Nah, untuk berikutnya, di sini ada kegiatan individu. Silahkan untuk membuat vlog atau video secara mandiri tentang ikatan logam yang ada di sekitar rumahmu. Pilih satu logam yang ada di rumah, kemudian berikan deskripsinya tentang video tersebut yang berkaitan dengan materi ikatan logam. Boleh pakai bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Inggris, atau bahasa Mandarin yang kalian kuasai. Nah, dari Bapak cukup sekian. Bila banyak salah katanya Pak minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar.